Halo semuanya, jadi untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai modul 14 yaitu PPN. Aku mau remind lagi untuk remindernya di sini. Oke, ada di sini. Kalau tarif PPN itu semenjak tahun 2022 menjadi 11%, sedangkan sebelum tahun 2022 tarif PPN masih 10%. Yang ini ya. Jadi kalau ada soal yang tahunnya 2022, kalian tulis itu jadi 11% tarifnya. Tapi kalau soalnya itu sebelum tahun 2022, berarti kalian masih pakai 10%. Dan kalau di soal nggak disebut di tahun berapa, asumsi aja, kita sepakat nih, kalau nggak ada sebut tahun, asumsi berarti pakai tarif yang lama, yaitu 10%. Oke, aku udah bilang ya. Nah, baik. Jadi kita mulai masuk ke modul 14, yaitu PPN bagian 2. Untuk soal yang pertama, hmm, yang pertama yaitu pada bulan April 2022 diketahui pajak masukan dan pajak keluaran sebagai berikut. Pajak keluaran 50 juta, pajak masukan yang dapat dikreditkan 55 juta. Pada bulan Mei 2022 diketahui pajak masukan dan pajak keluaran sebagai berikut, di mana pajak keluaran 60 juta dan pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 80 juta. Hitunglah pajak yang lebih bayar atau kurang bayar dan apakah yang dapat diperbuat atas pajak yang lebih atau kurang bayar tersebut. Nah, aku mau ngasih kalian info kalau pajak keluaran itu apa. Jadi, pajak keluaran itu kayak kalau kalian jual barang, itu kalian melakukan pemungut pemotongan deh, pemotongan atas pajak. Nih, tapi kalau pajak masukan itu kalau kalian beli barang, kalian melakukan pembayaran pajak atas transaksi tersebut. Nah, ini bukan barang aja ya, ini bisa juga barang atau jasa. Tuh. Nah, oke. Jadi kalau pajak keluaran itu, kalau kalian jual barang atau jasa, itu kalian melakukan pemotongan atas pajak. Tapi kalau pajak masukan itu kebalikannya. Jadi kalau kalian yang beli barang atau jasa, itu kalian melakukan pembayaran pajak atas transaksi tersebut. Gitu. Jadi pajak keluaran itu anggap aja kayak aku jual barang, kan keluar. Habis itu atas pajak tersebut kalian harus potong untuk bayar pajak ke pemerintah. Nah, kalau pajak masukan itu kan kalian kayak beli barang, dapat barang itu kan masuk. Nah, itu kalian bayar pajak juga ke pemerintah gitu. Itulah istilahnya pokoknya ya. Jadi kalau kalau pajak keluaran kalian melakukan pemotongan atas barang transaksi yang sudah kalian jual tersebut. Tapi kalau pajak masukan kalian kayak bayar pajaknya. Nah, itu dulu, lalu kalian disuruh hitung pada bulan April dan pada bulan Mei. Nah, jadi pada bulan April pajak keluarannya itu ada 50 juta. Sedangkan pajak masukan yang dapat dikreditkan itu 55 juta. Jadi, ini gimana caranya? Caranya itu antara pajak masukan dan pajak keluaran, kita selisihin, kita lihat besar mana pajak keluaran atau pajak masukan. Kalau pajak masukannya lebih besar, maka lebih bayar. Tapi kalau pajak masukannya lebih kecil, berarti pajak keluarannya nih yang lebih besar. Berarti kalian kurang bayar. Gitu. Jadi ini karena pajak masukannya yang lebih besar, 55 juta, sedangkan pajak keluarannya cuma 50 juta, jadi PPN lebih bayarnya itu 5 juta. Dan atas PPN tersebut dapat diajukan restitusi atau pengembalian ke KPP atau dikompensasikan ke bulan berikutnya. Gitu. Jadi kayak bisa kalian ngajuin untuk duitnya balik ke kalian atau dikompensasiin aja ke bulan berikutnya. Nah, selanjutnya kita bahas yang Mei.
2022. Nah, kalau yang Mei, dia pajak keluarannya kan 60 juta. Pajak keluarnya kan 60 juta. Pajak masukannya 80 juta. Nah, PPN lebih bayarnya itu untuk bulan Mei adalah 20 juta, karena 80 juta lebih besar daripada 60 juta. Jadi PPN lebih bayar bulan Mei adalah 20 juta. Dan sama aja atas PPN tersebut dapat diajukan restitusi atau pengembalian ke KPP atau dikompensasikan ke bulan berikutnya. Oke, itu aja untuk soal nomor 1 ini lebih sederhana ya untuk PPN. Dan selanjutnya kita akan bahas ke soal nomor 2. Oke, ini soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini agak lebih ribet ya teman-teman, tapi kita bahas aja pelan-pelan. Nah, kalau soal nomor 2 ini, yang pertama-tama, CV Starbucks Bingo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman. Perusahaan didirikan oleh Tuan James dan kawan-kawannya pada tahun 2008 dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, jadi CV Starbucks Bingo ini merupakan pengusaha kena pajak ya. Jadi udah bisa dipastiin kalau dia pasti kena PPN. Nah, di sini ada nama, alamat, nomor telepon, KLU, NPWP-nya dari CV Starbucks Bingo. Nah, ini ada info mengenai penjualan penyerahan BKP sama bulan Oktober dan juga ada info mengenai perolehan atau pembelian selama bulan Oktober 2022. Nah, ini aku mau ingetin ke kalian karena ini tahunnya Oktober 2022, maka tarif atas PPN-nya pasti 11%. Oke? Karena ini tahun 2022. Nah, sekarang kita lanjut pertama ke nomor 1. Kita langsung ke soal aja ya, supaya lebih mudah. Nah, di sini ada daftar penyerahan. Kan kita disuruh buatlah faktur pajak atas penyerahan barang yang terutang pajak. Nah, faktur pajaknya itu kita bagi dua ya teman-teman, yaitu daftar penyerahan dan daftar perolehan. Kekecilan ya. Bentar ya. Oke, ini oke deh ya. Nah, pada tanggal 1 Oktober, CV Starbucks tadi melakukan penyerahan 1.700 botol air mineral ke toko Indomaret dengan harga 2.500 per botol. Pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 8 Oktober. Toko Indomaret beralamat di Jalan Labu. NPWP-nya sekian. Nah, jadi informasi yang penting itu bagi kita ini. 1.700 botol, harga per botolnya 2.500, pembayaran dilakukan tanggal 8 Oktober. Nah, ini kan pembayarannya dilakukan tanggal 8 Oktober. Sedangkan penyerahannya dilakukan tanggal 1 Oktober. Kita udah harus catat dia sebagai catat PPN-nya di tanggal 1 Oktober. Kenapa? Bukan di tanggal 8 Oktober. Karena dia udah melakukan penyerahan. Jadi, kalau berdasarkan pajak itu, kita lebih mengutamakan melakukan penyerahan. Jadi kalau dia sudah melakukan penyerahan, itu bakal kita catat PPN-nya terlebih dahulu, walaupun pembayarannya dilakukan nanti. Tapi kita udah ngelakuin penyerahan air mineral itu ke toko Indomaret, maka kita sudah mencatat PPN keluaran atas penjualan kita tadi ke toko Indomaret. Gitu. Jadi kalian harus ingat-ingat yang didahuluin itu penyerahan ya. Dibandingkan pembayarannya walaupun dilakukan nanti, tapi penyerahannya sudah dilakukan, maka kita sudah harus catat PPN-nya terlebih dahulu. Maka di sini kalian harus bikin tabel juga, tabel kayak gini. Nah, tanggalnya yang pertama itu tanggal 1 Oktober, nama perusahaannya adalah Toko Indomaret, faktur pajaknya 01. Kenapa faktur pajaknya 01? Jadi aku bakal kasih tahu kalau faktur pajak 01 itu biasanya antara transaksi dari PKP dan PKP. Jadi pengusaha kena pajak dan pengusaha kena pajak. Jadi CV Starbucks Bingo sendiri adalah PKP dan kita asumsikan bahwa toko Indomaret adalah pengusaha kena pajak juga. Jadi sesama pengusaha kena pajak, faktur pajaknya adalah 01. Begitu. Lalu isi NPWP-nya juga seperti data yang udah diisi ada di sini di soal, isi aja.
sekian. Lalu DPP-nya yaitu dasar pengenaan pajaknya gimana? Itu 1.700 botol air mineral dikaliin sama 2.500 per botol. Dan dikenain PPN-nya 11%. Jadi atas DPP-nya 4.250.000 tadi dikenakan 11%, jadinya PPN 467.500. Itu pajak keluaran. Karena kita jual. Itu yang harus kalian ingat. Oke, selanjutnya tanggal 3 Oktober menerima pesanan 3.500 botol air mineral dari rumah makan pagi sore dengan harga 2.300 per botol. Diterima uang muka sebesar 2 juta. Rumah makan pagi sore beralamat di Jalan Hanania dengan NPWP sekian. Nah, ini kan ini kasusnya dia belum melakukan penyerahan ya. Dia bilang menerima pesanan, tapi dia nggak ada bilang sudah dilakukan penyerahan. Tapi dia ada bilang nih, diterima uang muka sebesar 2 juta. Nah, jadi kalau kasusnya kayak gini, kita ngutamain pengambilan PPN atas uang mukanya. Uang mukanya 2 juta, jadi kita catat 2 jutanya dulu. Karena belum dilakukan penyerahan, jadi kita nggak bisa catat semuanya. Kalau catat semuanya kan berarti 3.500 dikali 2.300 per botol. Tapi karena kita belum melakukan penyerahan, jadi yang dicatat atas PPN-nya itu diterima uang muka terlebih dahulu. Oke, jadi pertama-tama catat tanggal 3 Oktober, rumah makan pagi sore, faktur pajaknya sama 01 karena kita sama-sama PKP. Lalu DPP-nya 2 juta karena diterima uang muka sebesar 2 juta, PPN-nya 11% dari DPP. Catat sebagai PK. Oke, next. 8 Oktober. 8 Oktober ia menerima pembayaran atas penyerahan barang tanggal 1 Oktober 2022 kepada Tokom Indomaret. Ini korelasi sama yang nomor 1 ya, yang tanggal 1 Oktober. Tapi dia bilang menerima pembayaran atas penyerahan barang tertanggal 1 Oktober. Menerima pembayaran, tapi kan penyerahannya udah dicatat pas tanggal 1 Oktober, sedangkan ini kan kita ngelakuin kayak nerima pembayarannya doang. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau pajak itu lebih mendahulukan penyerahan daripada pembayaran. Jadi yang kita catat itu, yang tadi 1 Oktober udah dicatat PPN-nya, jadi pas tanggal 8 Oktober jangan catat ulang. Kan PPN-nya udah dicatat pas tanggal 1 Oktober, jadi tanggal 8 Oktober ini catat aja tanggalnya, ininya diabaikan. Atau nggak usah catat, ini juga nggak apa-apa, diabaikan aja 8 Oktobernya. Oke, next kita ke 9 Oktober. Di 9 Oktober, ia melakukan penyerahan secara tunai sebanyak 5.000 botol air mineral dengan harga 2.700, harga ini termasuk PPN, kepada Bruli. Bruli di Jalan Sei Itam nomor 35 Palembang, NPWP-nya sekian. Oke, karena dia bilang dia melakukan penyerahan secara tunai sebanyak 5.000 botol, dan di sini kalian harus ingat ini, 2.700 harga ini termasuk PPN. Oke, jadi gimana cara ngitungnya? Ini pertama-tama cat dulu tanggalnya, 9 Oktober, Ruli, faktur pajak 01, NPWP sekian. Dan ini cara ngitungnya berarti 2.700 dibagi 1,11 dikali 5.000. Kenapa harus dibagi 1,11? Karena kita harus ngeluarin harga PPN-nya. Kan di dalam 2.700 ini sudah ada harga PPN-nya. Dan supaya kita jadiin harganya itu kayak cuma 1, tanpa ada penambahan 11%-nya itu, jadi harus bagi 1,11 gitu. Jadi nanti harganya normal sebelum dikaliin 11 gitu, sebelum dikaliin 11%. Dan lalu kalian harus kaliin 5.000 botol air mineral dan didapatkanlah total harga seutuhnya sebelum pembayaran PPN yaitu 12.162.162 perak. Nah, atas uang tersebut DPP-nya kita kaliin 11% dan didapatkanlah 1.337.838 rupiah. Dan ini masuk PK, pajak keluaran. Lalu pada tanggal 11 Oktober, ia melakukan penyerahan 2.100 botol air mineral ke Kementerian Perhubungan dengan harga per botol 2.200 secara tunai dan diberikan potongan harga 10%.
Kementerian Perhubungan beralamat di Jalan Brigjen Hasan nomor 54 Palembang NPWP sekian. Nah, catat dulu 11 Oktober Kementerian Perhubungan, dan yang harus kalian ingat adalah kalau transaksi ini dilakukan dengan pihak pemerintah kayak Kementerian Perhubungan, lalu kayak BUMN, itu berarti faktur pajaknya 02 karena itu hubungannya sama pemerintah gitu. NPWP-nya catat aja sekian yang kayak sudah ada di soal. Lalu untuk barangnya itu kan dia 2.100 botol air mineral dikaliin harga per botolnya 2.200. Lalu kalian harus kali 90% karena dia bilang diberikan potongan harga 10%. Jadi dikaliin 100% dikurang 10% yaitu 90% karena harga yang kita serahkan ke pihak kementerian itu ya setelah didiskon jadinya 90% gitu. Lalu atas DPP itu kalian kalikan 11%. Catat juga sebagai PK. Oke, selanjutnya tanggal 12 Oktober melakukan penyerahan atas pesanan tanggal 3 Juni 2020. Nah, ini kita kembali lagi ke atas 3 Juni. Ini 3 Oktober harusnya. Bukan 3 Juni. Aku lupa tanggalnya. Oke, jadi pokoknya ini 3 Oktober ya. Di sini menerima pesanan, kan dia 3 Oktober 3.500 botol air mineral. Harga per botolnya 2.300. Tapi sudah bayar uang muka orang itu sebesar 2 juta. Jadi yang harus kita catat adalah selisih dari 2 juta ini. Nah, gimana? Pertama-tama catat dulu tanggal 12 Oktober, rumah makan pagi sore, faktur pajaknya sama 01, ini juga NPWP-nya sama. Lalu atas dasar pengenaan pajaknya 3.500 botol dikali 2.300 rupiah dikurang 2 juta harga uang mukanya. Lalu untuk PPN-nya dikaliin 11%. Dan ini termasuk PK. Oke, selanjutnya kita ke tanggal 14 Oktober melakukan penyerahan 35.000 botol air mineral kepada PT Avanza dengan harga 2.300 per botol. PT Avanza beralamat di Jalan Kelapa II nomor 15 Palembang. NPWP-nya sekian, pembayaran dilakukan pada akhir bulan ini. Oke, ini kita catat dulu 14 Oktober PT Avanza, faktur pajaknya 01 kalau sama-sama PKP, NPWP-nya sekian. Lalu ini kayak biasa 35.000 botol dikaliin 2.300 rupiah per botol. Ini dikaliin 11% aja dari DPP-nya. Lalu dapatlah kalau ini PK gitu. Selanjutnya 16 Oktober menerima pelunasan atas pesanan tanggal 3 Juni dengan menerima cek bank BCA. Oke, ini juga 3 Oktober ya teman-teman. Oke, jadi dari tanggal 3 Oktober ini dia kan udah penyerahan itu di tanggal 12 Oktober. Dan dia juga ada sudah catat diterima uang muka 2 juta pas tanggal 3 Oktober. Jadi atas semuanya itu sudah dicatat PPN-nya. Jadi pas di tanggal 16 Oktober kalian nggak perlu lagi catat PPN-nya karena bakal jadinya double. Karena tanggal 16 Oktober itu tinggal pelunasan. Pelunasan yang PPN-nya sudah kita catat di tanggal segini, tanggal 12 Oktober. Jadi pas tanggal 16 Oktober itu sudah kita catat PPN-nya. Jadi nggak usah dicatat lagi, nggak apa-apa. Kayak 16 Oktober catat ini PK juga nggak apa-apa, nggak usah catat juga ya udah gitu. Oke, kita lanjut ke 19 Oktober. Ia melakukan penyerahan 10.000 botol air mineral, 4.500 rupiah, termasuk PPN, kepada RSU Mayapada. RSU Mayapada beralamat di Jalan Tawon nomor 59 Palembang. Dan PWP-nya sekian. Oke, ini sama kayak tadi, 19 Oktober, RSU Mayapada, dia sudah melakukan penyerahan, jadi kita catat aja semuanya. Faktur pajak 01, ininya NPWP-nya sekian.
Lalu 10.000 dikali 4.500, 4.500-nya kalian harus bagi 1,11. Kenapa? Karena di dalamnya kita sudah bayar pajak, sudah bayar PPN di dalam 4.500 itu, jadi kita harus cari harga originalnya. Gitu. Lalu PPN-nya tinggal dikali 11% dan dikategorikan sebagai PK. 2 Oktober mengirimkan tagihan atas pembelian RSU Mayapada. Ini nggak usah dicatat juga nggak apa-apa, tapi nggak usah dicatat PPN karena ini cuma mengirimkan tagihan, sedangkan barang sudah dilakukan penyerahan pada tanggal 19 Oktober. Lanjut, tanggal 22 Oktober menerima pengembalian. Ini nih yang beda. 1.000 botol air mineral dari RSU Mayapada. Retur ini segera diganti dengan harga dan kualitas yang sama. Ini kita catat 22 Oktober RSU Mayapada. Nah, faktur pajaknya itu beda. Kalau kalian menerima pengembalian barang, berarti itu catatnya faktur pajaknya nota retur, NPWP-nya tetap sama, dan DPP-nya itu dasar pengenaan pajaknya itu jadi minus, karena kan barang kalian balik lagi nih ke kalian. Jadi, menerima pengembalian kan ini 1.000 botol, harganya 4.500, tapi harga 4.500 ini kan sudah termasuk PPN. Jadi dibagi dulu sama harga PPN-nya yaitu 1,11 dikali 1.000 atas botol yang dikembalikan, dan didapatkanlah harganya yaitu 4.054.054 perak rupiah atas botol yang dikembalikan. Nah, lalu atas botol yang dikembalikan ini sifatnya minus, mengurangi, karena kita jadinya nggak kayak balikin tag PPN yang udah kita bayar gitu loh. Jadi kayak mengurangi gitu, karena kan ini retur. Jadi sifatnya ini juga tulis mengurangi pajak keluaran. Dan di sini jangan lupa taruh minus. Oke, pada tanggal 29 Oktober, ia melakukan ekspor 1.000 botol air mineral 2.500 per 1.000 botolnya, per botolnya kepada Toyota Ltd Jepang. Atas penyerahan ini, terima uang muka 50% dan sisanya dibayar sebulan kemudian. Nah, kalau melakukan ekspor, itu kan berarti kita sudah menyerahkan, ya kan? Jadi, ini cuma jebakan doang. Yang diterima uang muka 50%, yang kita utamakan yang melakukan ekspor 1.000 botol ini berarti menyerahkan. Dan kalau ekspor itu agak beda. Pertama-tama tulis tanggalnya dulu. Pertama-tama tulis tanggalnya dulu, lalu nama perusahaannya Toyota Ltd Jepang, faktur pajaknya ekspor, NPWP-nya nggak ada karena ini kan pihak luar negeri ya, dia nggak punya NPWP, itu udah pasti. Lalu DPP-nya 2.500 dikalikan 1.000 jadinya 2.500.000. PPN-nya 0. Kenapa 0? Karena kalau dari pemerintah itu, dari pemerintah dan perpajakan itu kayak ada keringanan gitu loh. Kalau kita ekspor, itu kan kita menjual ke luar negeri. Jadi kayak nggak dipungutin pajak pertambahan nilai atas ekspor. Kayak keringanan dari pemerintah atas ekspor gitu. Dan ini tetap kita catat sebagai PK, meskipun PPN-nya 0. Oke, ini ditambahin semua daftar penyerahannya, yaitu pajak keluarannya. Jadi semuanya 16.016.731 rupiah. Oke, selanjutnya kita ke perolehan. Oke, untuk daftar perolehan, dari tanggal 2 Oktober, ia melakukan pembelian 2.000 kuintal biji kopi dari petani di Kabupaten Banyuasin seharga 20 juta. Seharga 20 juta, berarti itu semuanya udah ya. Semua dari 2.000 kuintal biji kopi ini. Dan itu. Nah, pertama catat dulu tanggalnya 2 Oktober, namanya petani di Kabupaten Banyuasin. Faktur pajaknya nggak ada.
Kenapa faktur pajaknya nggak ada? Kita nganggapnya ini kayak petani di Banyuasinnya itu kayak banyak petani gitu loh. Jadi bukan cuma satu individu, tapi banyak orang. Jadi ini bisa dibilang kayak faktur punggung gitu, kayak soalnya banyak apa ya, include banyak petani dan banyak individu di dalamnya. Jadi faktur pajaknya kita kosongin aja, NPWP-nya juga kosongin aja. Dan mengapa ini nggak dikenain atas biji kopinya? Karena ini termasuk komoditas gitu loh. Jadi kalau komoditas itu dia nggak dikenain PPN. Begitu. Ini bisa juga kayak misalkan kayak kedelai gitu. Dan pertanian lah pokoknya. Biasanya itu nggak dikenain PPN. Oke, dan lalu tanggal 6 Oktober membeli secara tunai alat produksi dari CV Mesin Raden Kopi seharga 250 juta. Catat dulu 6 Oktober, CV Mesin Raden Kopi, faktur pajaknya 01 karena kita sama-sama PKP, pengusaha kena pajak. Lalu NPWP-nya kita anggap ada, dan juga ya kalau NPWP-nya nggak disebut di sini karena dia juga sama-sama Indonesia kan, kita anggap ada gitu. Dan membeli secara tunai alat produksi ini 250 juta, maka DPP-nya 250 juta, dan PPN-nya 11% dari DPP-nya, dan ini masuk pajak masukan. 10 Oktober membeli secara tunai persediaan produksi seharga 40 juta dari PT Fabulous Star Palembang. Oke, kalau ini juga catat aja 10 Oktober PT Fabulous Star, faktur pajak masih sama 01, dan PWP-nya kita anggap ada, DPP-nya juga 40 juta, PPN-nya 11% dari DPP-nya, jadi 4.400.000, dan ini termasuk pajak masukan. Dan 18 Oktober melakukan pembelian secara impor 1 unit komputer untuk pembukuan perusahaan seharga 25 juta dari Elektronik Megalodon Singapura. Oke. Ini kayaknya agak beda deh. Ini harusnya notaretur. Bukan. Ini harusnya impor tulisnya. Karena ini dari luar negeri. Iya, saya kalau dari luar negeri itu impor. Jadi dia nggak pakai faktur pajak. Sama kayak kalau kita ekspor, dia tulisnya ekspor. Kalau kita keluar negeri itu impor. Gitu. Nah, dan dari sini kan, tadi tanggal berapa? 18 Oktober, Elektronik Megalodon Singapura, ini 25 juta karena uh, impor unit komputer seharga 25 juta dan PPN-nya itu 11% dari DPP-nya, jadi 2.750.000 dan termasuk pajak masukan. Oke, dan untuk tanggal 20 Oktober, membeli 500.000 botol seharga 12 juta dari PT Kento Jambi dan dibayar 5 hari kemudian. Oke, kalau dari sini kan kita membeli. Jadi kita tuh mikirnya kayak kita perolehnya gitu. Kita mikirnya perolehnya dulu kapan, kita catat. Jadi meskipun dia bayarnya 5 hari kemudian, yang harusnya berarti kan 25 Oktober, tapi kita catatnya 20 Oktober, karena kita perolehnya itu hari ini, 20 Oktober, pas saat kita beli. Gitu. Jadi pas tanggal 20, kita catat 20 Oktober, pembelian terhadap PT Kento, faktur pajaknya 01, NPWP-nya kita anggap ada, dan juga ini botol seharga 12 juta, karena kita anggapnya bukan 12 juta per botol, tapi 12 juta atas keseluruhan 500.000 botol tersebut, dan PPN-nya 11%. Dan kita kategorikan sebagai PM. Jadi kita catat itu harga pas peroleh botolnya, bukan pas waktu
waktu bayarnya gitu. Hampir sama kayak yang tadi penyerahan ya. Dan ini tanggal 26 Oktober melakukan pembelian secara tunai 1 unit sedan Toyota dari CV Kaya Banget Palembang seharga 150 juta. Jadi 26 Oktober CV Kaya Banget melakukan pembelian secara tunai seharga 150 juta. Oh ya, aku baru ingat, ini ternyata nggak dicatat PPN, ya, karena ini termasuk PPNBM. Jadi PPNBM itu pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Karena ini tulisnya 1 unit sedan Toyota. Nah, kalau dia 1 unit sedan Toyota, dan kita anggapnya sedan itu termasuk golongan barang mewah, maka dia nggak dicatat sebagai PPN, tapi dicatatnya sebagai PPNBM. Jadi ini dicatat kayak gini aja dan dikosongin bagian sininya. Karena dia bukan termasuk pajak pertambahan nilai biasa, tapi PPNBM. Oke, kalau sudah gitu semua kita tambahin atas pajak pertambahan nilai masukannya. Dan kita bandingin antara PPN masukan dan juga PPN keluaran lebih besar yang mana. Ternyata lebih besar PPN masukan, maka ada lebih bayar 19.953.268 per. Gitu. Jadi ada lebih bayar karena pajak masukannya lebih besar. Oke, aku juga bakal jelasin yang Hamburg. Karena kita sudah mau UAS bentar lagi. Dan juga aku ngerasa ini gak mudah-mudah banget. Ini yang Hamburg agak lebih complicated dibanding yang problem 2. Gitu. Jadi aku bantu jelasin juga. Oke, pada bulan Desember, PT Jackwell melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Nah, yang diminta, hitunglah pajak masukan dan pajak keluaran dalam bentuk tabel. Jika ada kelebihan kekurangan PPN Desember 2020, apa yang harus dilakukan PT Jackwell dan kapan batas waktu pembayaran PPN kurang bayar, jika ada. Kecilan ya. Kayak gini aja deh. Nah, untuk informasi ini, pada SPT masa pembentulan masa Juli 2020 terdapat kelebihan bayar PPN yang diminta untuk kompensasi ke masa Desember 2020 sebesar Rp24.850.000. Nah, ini berarti dia tuh kayak ini cuman apa ya, pengecoh. Jadi ya udah ini biarin aja. Yang kita pentingin ini ya. Dan yang aku mau kalian ingat, ini nih tanggalnya, Desember 2020. Nih, makanya aku kasih kalian satu soal yang setelah tahun 2022 dan satu lagi yang 2020. Kenapa? Karena tarifnya itu beda. Jadi kalian harus aware sama itu. Kita nggak tahu nih, dosen bakal kasih kalian yang mana. Dan nanti keluarnya yang gimana. Tapi aku rasa nggak tahu sih di keluar atau enggak. Ya, tapi kita jaga-jaga aja sih. Jadi kita belajar dua-duanya, ada yang 2020 dan ada yang 2022, ada yang tarifnya 10% dan ada yang tarifnya 11%. Untuk yang ini tarifnya 10% ya teman-teman, karena masih 2020. Oke, kita bakal bahas yang pertama-tama, ini karena nggak dipisah antara penyerahan dan perolehan, jadi ini kalian harus bisa tahu sendiri, ini pajak masukan atau pajak keluaran, gitu. Ini tricky di sini. Jadi pada tanggal 2 Desember, dia menyerahkan 20 unit sepeda motor Speedo sebesar 12 juta per unitnya kepada PT Mobilindo dengan NPWP sekian diterbitkan faktur pajak nomor 0100 sekian. Nah, ini juga tambahan informasi ya teman-teman. Di sini ada dikasih tahu faktur pajaknya yang soal sebelumnya nggak ada. Nah, kalau ada dikasih tahu kode faktur pajaknya, kita tambahin tabelnya di sini, kode faktur pajak. Kalau tadi kan nggak ada ini, langsung NPWP ya kan. Karena di sini dikasih tahu, jadi kita tambahin juga. Tetap kita pisah daftar penyerahan dan daftar perolehannya. Dan untuk bisa tahu faktur pajaknya 01 itu pembuktiannya dari sini loh. Kode faktur pajaknya tulisnya 010. Jadi lihat dari angka yang depan sini, kalau 010 berarti faktur pajak 01, kalau faktur pajak 02 berarti 020 gitu.
Terus seterusnya ya. Oke, jadi pertama-tama ia menyerahkan 20 unit. Karena menyerahkan berarti ada penyerahan dan penjualan dong. Ke PT Mobilindo maka kita catat sebagai pajak keluaran. 2 Desember PT Mobilindo faktur pajak 01, kode faktur pajaknya sekian, NPWP-nya juga sekian, DPP-nya 240 juta, kenapa? 12 juta dikali 20 unit, lalu PPN-nya mudah 10% dikali 240 juta, dan termasuk pajak keluaran. Nah, pada tanggal 5 Desember, mengirim kembali dengan nota retur nomor sekian tertanggal 1 Desember 2020 kepada PT Cipta Jaya. Dengan harga jual yang dikembalikan 35 juta rupiah yang merupakan bagian penyerahan tanggal 14 November 2020 dengan faktur pajak sekian. Nah, ini kan dia bilang mengirim kembali dengan nota retur. Kita mengirim kembali, berarti kita dong yang meretur. Kalau kayak gitu, berarti nganggapnya kita tuh sebelumnya beli, tapi kita kembaliin ke PT Cipta Jaya. Jadi kita catat 5 Desember PT Cipta Jaya, faktur pajaknya nota retur, yang kayak aku bilang tadi, kalau kembaliin berarti nota retur. Dan kode faktur pajaknya ini sama ya, kayak gini. Jadi kode faktur pajaknya ikutin yang ini, NR005 Jackwell ini, isi di sini. Karena kan dia ini kita nota retur, jadi kita isinya ini, bukan yang bawah ini, gitu ya. Lalu NPWP-nya sama sekian yang kayak di soal. DPP-nya 35 juta, karena dia bilang harga jual yang dikembalikan adalah 35 juta, jadi catat aja 35 juta, PPN-nya 35 juta tersebut dikaliin 10%. Ya, ini minus ya. Gitu. Pokoknya ya gitu dah. Pokoknya ini minus, gitu ya. Karena ini kan dia kita apa ya namanya? Dia kan kembaliin. Jadi ini mengurangi pajak masukan atas PPN yang udah kita bayarin sebelumnya. Jadi kayak diminusin gitu jadinya 3.500.000. Dan kita kategorikan mengurangi PM. Itu untuk yang retur, lalu tanggal 6 Desember mengeluarkan dari Pelabuhan Merak sejumlah bahan baku dari Mixu Cina, Mixe Cina dengan nilai chiefnya itu uh, USD 145.550. PPN terutang bayar melalui Bank BCA tanggal 5 Desember 2020 dengan PIB sekian, biaya masuk 10%, kurs Menteri Keuangan 13.500. Oke, jadi ini kan mengeluarkan dari Pelabuhan Merak sejumlah bahan baku dari Mixe Cina dengan nilai. Oke, berarti ini impor. Ini tanggal 6 Desember, Mixe China impor dengan kode faktur pajaknya. Kita ikutin yang ini, PIB sekian, dan NPWP-nya tidak ada karena ini impor, jadi pihak sana yang Mixe China-nya itu nggak ada NPWP, begitu. Lalu yang ini nih yang agak beda. Kalau kalian lupa, kalian boleh balik ke modul-modul sebelumnya yang bahas PPh tentang pasal 22. Di situ ada dibahas mengenai chief. Chief itu apa? Cost insurance rate. Jadi itu chief. Jadi kayak harga biayanya, asuransinya, lalu biaya angkutnya, gitu. Pada tanggal 6 Desember itu 145.550 itu chiefnya, dan dia juga bilang bea masuknya 10%. Nah, kalau sudah ditambah bea masuk 10%, itu berarti nilai impornya. Jadi cara ngitungnya 145.550 ditambah bea masuknya, 145.550 dikali 10%, itu berarti
totalnya sudah nilai impor, kalian kaliin sama harga rupiahnya 13.500. Boleh juga 13.500 ini kalian kaliinnya kayak chiefnya dulu dikaliin 13.500, baru nanti ditambah lagi harga dari yang dikaliin tadi, dikaliin 10% gitu. Case-nya sama aja, mau kalian rupiahin terakhir atau pas awalan, tapi kalau preference aku lebih better yang akhiran karena angkanya juga lebih bagus, dan kalau akhiran itu apa ya? Jadi besarnya nanti gitu loh, bukan besarnya di awal. Angkanya kan kalian tahu kalau nominal rupiah itu lebih besar daripada dolar, ya kan? Oke, gitu. Itu untuk tanggal 6 Desember. Gini cara ngitungnya. Lalu PPN-nya sama 10% dari DPP dan ini dimasukin pajak masukan. Dan sekarang kita bahas 8 Desember. Menyampaikan tagihan dan faktur pajak dengan nomor sekian kepada Kantor Republik Indonesia NPWP sekian atas penyerahan 25 sepeda motor dengan harga 15 juta per unit. Oke, karena ini kepolisian dan ini kan berarti badan negara ya kan? Berarti kita faktur pajaknya 02 dan ini karena kita harus aware, ini menyampaikan tagihan dan faktur pajak kepada kepolisian atas penyerahan. Maka kita menjual dong ke kepolisian RI, maka kita masukkan sebagai pajak keluaran. Lalu kode faktur pajaknya catat aja kayak di soal, NPWP-nya juga sama. Dan ininya 15 juta dikaliin 25 sepeda motor, PPN-nya 10% dari DPP dan sebagai pajak keluaran. Lalu tanggal 9 Desember membayar 85 juta termasuk PPN kepada PT Sinar Pink atas renovasi ruang direksi, faktur pajaknya sekian tertanggal 5 Desember 2020. Oke. Mengapa kita tanggal 9 Desember catatnya? Karena kita anggapannya apa ya, kayak perolehan dan finishingnya itu kan tanggal 9 Desember gitu. Jadi kita bayarnya tuh 9 Desember. Nah, ini PT Sinar Pink, kita catat nama perusahaannya, faktur pajaknya 01, kode faktur pajaknya juga sekian kayak yang di soal, NPWP-nya juga sekian. Nah, di sini nih DPP-nya. DPP-nya kan 85 juta, sudah dibilang termasuk PPN, berarti atas 85 juta tersebut kita harus keluarin dong harga yang sudah termasuk dalam PPN-nya. Karena 85 juta itu sudah termasuk harga PPN loh, gitu. Jadi kita keluarin supaya dia jadi satu gitu, harganya berapa kalau satu tanpa tambahan 10% gitu. Jadi 85 juta dibagi 1,1 didapatkanlah 77.272.727 perak. Dan dikali 10% dapatlah PPN-nya 7 juta sekian, dan kita kategorikan sebagai PM. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas yang tanggal 14 ya. Bukan. Tadi kita tanggal 9 Desember ya, berarti kita bahas tanggal 10 Desember. 10 Desember, ia membeli sejumlah spare part untuk motor dari toko B Motorsport senilai 10 juta. PT Jackwell hanya menerima nota penjualan jasa tanpa faktur pajak. Nah, kalau kasusnya kayak gini, berarti kita anggapnya ini toko B Motorsport yang transaksinya ini di mana ini kan sebenarnya pajak masukan ya. Karena dia bilang membeli sejumlah spare part untuk motor dari toko B Motorsport. Ini berarti termasuk pajak masukan. Tapi kenapa kita nggak catat di sini? Karena nggak ada tanggalnya kan. Di 10 Desember. Karena toko B Motorsport ini kita anggap dia bukan PKP. Dia bukan pengusaha kena pajak. Di sini dia juga ada bilang tanpa faktur pajak. Berarti kita anggapannya kalau toko B Motorsport ini bukan pengusaha kena pajak dan atas penjualan kepada dia, kita nggak bisa catat gitu pajak masukannya.
Jadi kita nggak usah catat pajak masukannya. Kenapa? Karena kita sama dia tuh kita PKP dan pokoknya karena dia tuh juga bukan PKP. Jadi kita nggak usah catat pajak masukannya karena si Tokopedia Motorsport bukan PKP. Itu. Jadi untuk 10 Desember kita next ya. Ingat PKP itu pengusaha kena pajak. Oke, selanjutnya tanggal 12 Desember menyerahkan sejumlah pesanan dari PT Sun Motor NPWP-nya sekian yang berada di kawasan Kemang. Tagihan dilampirkan faktur pajaknya sekian dari nilai pesanan 850 juta diterima uang muka sebesar 20% pada tanggal 15 November 2020. Oke. Oke, ini juga agak beda ya soalnya karena sudah diterima uang muka dulu sebelumnya sebesar 20% pada tanggal 15 November 2020. Jadi, eh, kita kan sekarang nyerahkan kayak yang tadi, jadi kita mencatat sisanya yang belum dibayar uang muka gitu. Nah, kita catat dulu 12 Desember karena ini menyerahkan berarti ini termasuk pajak keluaran. Nama perusahaannya PT Sun Motor, faktur pajaknya 07. Kenapa 07? Karena di sini dia ada bilang faktur pajak nomornya 070. Jadi kita ikutin ya, kalau angka depannya sini 070 berarti faktur pajaknya 07. NPWP-nya sekian, dan ini 850 juta dikurang 850 juta dikali 20%, karena dia sudah bayar uang muka 20% sebelumnya. Dan itu sudah dipotong PPN pas tanggal 15 November 2020. Jadi yang kita catat cuman yang sisanya. Itu PPN-nya 10% dari DPP-nya dan dicatat sebagai PK. 12 Desember yaitu. Lalu tanggal 14 Desember menerima tagihan telepon dari PT Indosat sebesar 25.500 termasuk PPN. Atas pembayaran tersebut diterima kwitansi yang diisi lengkap dengan nomor sekian tertanggal 5 Desember. Nah, kenapa di sini kita nggak catat? Harusnya kalau kita catat, kita masukin ke menerima tagihan dong. Berarti kita menerima tagihan, kita menerima jasa. Jadi termasuk pajak masukan. Tapi kenapa kita nggak catat? Karena kita nganggapnya PT Indosat ini nih nagih sebelum jasanya kita apa ya? Kita nikmati gitu. Jadi ini kita anggapnya advance. Ini pembayaran advance. Karena kita ngebayar dulu, tapi kita nikmatinnya nanti. Maka dari itu nggak bisa dicatat sebagai PPN. Kita harus catat PPN di saat kita sudah nikmatin, sudah memperoleh gitu. Jadi untuk tanggal 15 Desember ini 25.500 yang termasuk PPN ini kita abaikan dulu ya. Jadi kita nggak catat, jadi next gitu. Oke, untuk selanjutnya 16 Desember membeli 1 unit mobil truk untuk pengiriman sepeda motor dari PT Hyundai dengan NPWP sekian dengan harga 405 juta termasuk PPN dan faktur pajaknya 01. Oke. Membeli 1 unit mobil truk. Oke, ini karena kita membeli, maka termasuk ke pajak masukan. Ini 16 Desember, catat PT Hyundai, faktur pajak 01, kode faktur pajak sekian, NPWP sekian, DPP-nya 405 juta, dibagi 1,1. Kenapa? Karena di sini dia ada bilang termasuk PPN. Jadi kita harus cari harga originalnya. Dapatlah 368 juta sekian, dan dikaliin 10% dan dapatlah 36 juta sekian, dan ini termasuk pajak masukan. Oke, tanggal 18 Desember menjual 1 unit kendaraan sedan bekas direksi kepada karyawan Jackwell Bapak Budiono dengan harga jual 250 juta. Karena kita menjual, maka aku masukin ini ke pajak keluaran. Ya, karena ini kita menjual. Dan kenapa juga masih dicatat? Karena walaupun ini meskipun ini karyawan, tapi kita ngejual ke dia gitu. Jadi kita catat ya kepada karyawan Jackwell. Faktur pajaknya 01. Karena di sini kita anggap dia faktur pajaknya ada. NPWP-nya juga sekian kayak yang di soal.
DPP-nya juga 250 juta kayak yang di soal. PPN-nya dikaliin 10% dari DPP dapat 25 juta dan ini termasuk PK. Lalu selanjutnya tanggal 20 Desember, membayar jasa perakitan beberapa kendaraan motor kepada CV Ayo Belajar NPWP sekian senilai 30 juta dan faktur pajaknya sekian. Bayar jasa perakitan, berarti kita nerima jasa, kita nikmatin jasa, berarti itu kita masuk ke dalam pajak masukan. Di sini 20 Desember kita catat nama perusahaannya CV Ayo Belajar, faktur pajaknya 01, kode faktur pajak sekian, NPWP sekian, DPP-nya 30 juta kayak yang di soal, PPN-nya dikali 10% aja dan dimasukin sebagai pajak masukan. Oke, gitu. Lalu 28 Desember diterima kembali sejumlah barang dengan nota retur NR sekian tertanggal 28 Desember 2020 dari PT Banyak Mau. PT Banyak Mau dengan harga jual 50 juta. Ini barang yang diretur merupakan bagian dari penyerahan tanggal 20 Oktober 2020 dengan faktur pajak sekian. Oke, kita catat dulu pertama-tama 28 Desember PT Banyak Mau. Kenapa kita catat di pajak keluaran? Karena kita bilangnya diterima kembali, berarti barangnya masuk kita dong. Berarti sebelumnya kita jual. Berarti kita catat sebagai pajak keluaran. Gitu. Kita catat PT Banyak Mau, faktur pajaknya tulis nota retur. Kode faktur pajaknya kayak aku bilang tadi, tulis NR. Gini. Ini kayaknya bukan ini deh. Ini tanda strip ya. Oh, ini. Nah, lalu NPWP-nya sekian. DPP-nya dasar pengenaan pajaknya 50 juta. Lalu TPN-nya 5 juta gitu. Aku mau ingetin kalau retur berarti pasti minus ya. Nah, ini dua-dua ini minus. Supaya kalian aware kalau misalkan retur itu dia mengurangi pajak pertambahan nilai gitu. Ya kan? Jadi ini juga sistemnya mengurangi pajak keluaran gitu ya. Catat kayak gini. Oke, pada tanggal 30 Desember menyerahkan 30 unit motor Matic 12 juta per unit dan 20 unit motor sport 15 juta per unit kepada PT Cahaya Baru NPWP sekian, menerbitkan tagihan dengan faktur pajak nomor sekian. Nah, dia kan menyerahkan, dia kan Oke, aku nyerah. Oke, dia menyerahkan 30 unit motor Matic. Karena dia menyerahkan, berarti kita masukin ke pajak keluaran. Di sini 30 Desember PT Cahaya Baru faktur pajaknya 01, kode faktur pajaknya sekian, NPWP-nya juga sekian, DPP-nya ini 12 juta dikaliin 30 unit dan ini 20 unit motor sport dikaliin ini nih 15 juta. Gitu. Jadi 30 dikali 12, 20 dikali 15 didapatkanlah nilainya yaitu 660 juta. Dan ini PPN-nya 10% dari 660 juta dan dicatat sebagai pajak keluaran. Jadi totalin PPN-nya berapa atas pajak keluaran dan PPN masukannya berapa. Dan di sini kita bandingin PPN masukan sama PPN keluaran ternyata lebih tinggi PPN masukannya ya. Berarti kita ada lebih bayar dong sebanyak 44.687.205 rupiah. Gitu. Dan ini pertanyaan nomor 2, jika ada kelebihan kekurangan PPN, apa yang harus dilakukan PT Jackwell dan kapan batas waktu pembayaran? Maka atas kelebihan PPN untuk masa Desember akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Begitu. Kenapa dikompensasikan aja dibandingin restitusi? Karena kalau restitusi itu ngurusnya ribet, pertama, sama orang dari pajak bakal meriksa harta dan semuanya ini apakah ada yang lain-lain infonya sehingga kemungkinan saja PPN keluarannya bisa lebih tinggi dari pajak masukan sehingga kalian kurang bayar. Jadi mendingan kalau ada dapat info lebih bayar, jangan minta restitusi, minta kompensasikan ke bulan berikutnya dibandingin orang pajak periksa kembali, jadi kalian malah rugi. Begitu.
Oke, sekian video dari aku dan ini video terakhir dari modul kita perpajakan. Semangat untuk UASnya teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan boleh nanya aku di PC di Line ataupun di Teams. Terima kasih teman-teman yang udah merhatiin video ini. Sampai jumpa lagi di masa-masa berikutnya ya. Dadah.